yang memang dalam kacamata publik permainan ekspor impor, kemudian khususnya pada komoditas sumber daya alam kita itu selalu menuai masalah-masalah yang sifatnya itu koruptif. Join you. Pemirsa, kita kembali lagi di Join Yo bersama narasumber kita biasa Pak Tommy, seorang pengamat ekonomi, dan kita kedatangan tamu jauh nih dari Jakarta, ya, Bapak Zunur Roin, ya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia. Ini calon-calon orang besar nih yang akan menjadi pemimpin kita nantinya. Mungkin pembahasan kita pada hari ini yaitu yang sangat mengguncang Indonesia, ya, beberapa waktu lalu tentang minyak goreng, sehingga pemerintahan Jokowi membuat kebijakan yaitu pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng. Jadi yang akan kita bahas saat ini untung rugi larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Permasalahannya kemarin, ya, Jokowi melarang, menterinya tidak melarang. Akhirnya Jokowi mengambil tindakan lagi. Ini menurut aktivis kita, menurut HMI, Pak Zunur, gimana nih pendapatnya tentang pelarangan ini? Apakah untung ruginya untuk masyarakat luas atau untuk petani? Oke. Problem yang kemudian sering diperbincangkan, khususnya di kalangan ekonom, atas keberanian Pak Presiden Jokowi mengambil langkah untuk melakukan pelarangan terhadap ekspor CPO dan produk turunannya. Ya, saya pikir tentu memiliki konsekuensi. Apakah kemudian konsekuensi itu berdampak pada banyak sektor? Tentu. Secara umum memang para ekonom menilai bahwa larangan ekspor akan berimplikasi terhadap devisa negara yang memang bersumber dari ekspor CPO turunannya itu. Kebijakan ekstrim ini diambil tentu menimbulkan tanya, dan kita menganggap ini merupakan kebijakan yang mempertontonkan bagaimana pemerintah sedang ingin head to head dengan stakeholder bisnis sawit yang memang dalam kacamata publik permainan ekspor impor, kemudian khususnya pada komoditas sumber daya alam kita itu selalu menuai masalah-masalah yang sifatnya itu koruptif. Dan pada akhirnya kenapa kemudian minyak goreng langka terkonfirmasi ketika salah satu dirjen di Kementerian Perdagangan tersandung masalah tersebut, dan memang itu bagian dari salah satu masalah yang memicu kelangkaan minyak goreng yang berada di pasaran. Dan kita menilai ini kebijakan ekstrim, ini kebijakan berani, dan kita tidak membenarkan juga apakah ini efektif, ya, apakah efektif untuk menjawab problem kelangkaan minyak goreng di pasaran atau kenaikan harga yang tidak normal itu. Kita tidak membenarkan ini sebagai kebijakan efektif, karena pada akhirnya tapi untuk kan bagaimana kebijakan ini kan belum terlihat di lapangan, ya, secara apa? Ya, itu yang maksud. Artinya kalau kita ingin ukur apakah efektif atau tidak, semenjak keputusan atau kebijakan itu lahir, sudah lebih kurang 1 minggu lebih, pada akhirnya minyak goreng tetap di harga yang melejit, gitu ya. Ketersediaannya juga masih terdapat fakta-fakta yang langka gitu, dan ini menjadi ukuran apakah kemudian larangan ekspor efektif atau tidak. Dan kita tidak tahu kapan kemudian kebijakan ini dicabut oleh pemerintah Jokowi, dan apakah ini memberi efek yang buruk bagi ekonomi kita, termasuk misalkan belum bisa kita lihat, ya. Konsekuensi real dari larangan ekspor itu, ya, bea keluar yang kita dapat dari ekspor itu akhirnya tidak ada. Kemudian khususnya di sawit, negara sudah mengambil kebijakan alternatif, yaitu memungut beberapa persentase dari lalu lintas fiskal ekspor itu dengan yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Artinya dua hal itu pada akhirnya tidak bisa menjadi input keuangan negara secara real, dan itu memang menjadi konsekuensi logis yang paling real atas lahirnya kebijakan ini. Saya pikir itu, Bang. Sebelum kita lanjut kepada efek pemerintah,
kita tanya dulu ke Pak Tommy ini. Di tengah masyarakat sendiri bagaimana sekarang ini? Apakah harga ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau masih jauh gitu? Karena saya lihat di beberapa swalayan apa itu harga itu masih jauh dari harapan. Malah minyak curah yang katanya 15.000 sekarang dijual masih 18.000, 17.000 gitu. Bagaimana menurut Pak Tommy ini? Baik. Nah, kalau di masyarakat itu minyak goreng orang sampai sekarang sisi baiknya itu orang udah mengurangi goreng-gorengan, ternyata bisa hidup juga. Oke, itu satu baik. Nah, sebenarnya ini kan sudah sering terjadi begitu. Begitu dia tutup ini, ya mau gak mau kan petani ini menjual sawitnya itu. Kalau nggak petani ini tidak makan. Dari 3.000 menjadi 1.000 mau beli nggak? Kalau nggak mau ya sudah. Daripada busuk dijualnya. Kan udah biasa. Dari sisi ekonomi pasti begitu. Barang menumpuk mau nggak mau dijual murah oleh Jadi petani setelah begini, ditampung semuanya. apa yang dikatakan Pak Tommy ini ada benar juga. Ini hanya sementara dan adanya yang dijadikan tumbal. Karena terakhir informasi saya dengar, DSI, Dewan Sawit Indonesia menyatakan bulan Mei mendatang itu pemerintah akan mencabut subsidi ini lagi. Tentu mereka akan bermain lagi nih. Ini mafia-mafia apa ini akan bermain lagi. Jadi menurut Zunur nih, apakah memang ada nih yang bermain di belakang ini mafia sawit ini atau mafia CPO ini? Potensi itu terbuka ya. Apakah minyak goreng sebagai sebuah masalah tunggal gitu ya? Saya pikir bukan juga. Karena kalau kita bisa lirik gitu ya, para sektor hulu dan hilir industri sawit ini bermasalah semua. Kita rasakan betul bagaimana masyarakat kita itu bergantung dengan hidupnya itu dengan sawit gitu, dan bagaimana turbulensi kehidupan rumah tangga masa karya itu pada akhirnya terganggu dan mengalami ironifikasi pemikiran gitu ketika di tanahnya itu sumber kehidupan atau sumber minyak goreng itu kemudian justru terdampak oleh masalah ini. Apakah perlu pemerintah menetapkan harga bawah dari pembelian sawit petani-petani ini oleh pemerintah? Ya, kalau masalah harga itu sebetulnya soal harga tanaman buah segar sebetulnya itu sangat dipengaruhi oleh harga CPO, harga CPO dunia sebetulnya kan. Jadi pengawasan di internal kita, di domestik, sehingga lalu lintas ekspor hulu dan hilir sawit itu bisa terproteksi dari mafia-mafia ini. Nah, itu yang lemah sebetulnya. Artinya soal apakah harga itu bisa disamaratakan atau tidak, negara juga punya payung hukum untuk mengatur itu. Nah, faktanya memang tidak semua pabrik misalkan menaati peraturan itu. Berarti artinya sudah dapat kita tangkap begini ya. Ada pengawasan dari pemerintah itu sangat kurang sekali sehingga banyaknya apa yang bermain gitu. Apakah perlu payung hukum yang lebih ketat lagi gitu? Saya pikir begini, apakah perlu atau tidaknya payung hukum? Payung hukum yang ada saat ini sebetulnya sudah cukup memadai. Hanya saja memang mengaplikasikan hukum itu bisa ditegakkan itu kan problem lain sebetulnya dalam di Republik kita sebetulnya kan. Lain lagi kamarnya ya. Lain lagi kamarnya. Apakah misalkan pergub sekelas pergub itu bisa ditegakkan atau tidak, itu kan problem lain. Dan kita juga akhirnya berspekulasi pergub, peraturan dan macam-macam itu akhirnya hanya sebatas kertas formal untuk menggugurkan tanggung jawab pemerintah bahwa mereka hadir dalam masalah ini. Pada akhirnya kan secara faktual peraturan-peraturannya juga tidak ditaati. Nah, minyak goreng kalau seandainya langka di Indonesia ini itu sebuah ironis yang sangat ironis gitu. Jadi ironisnya double gitu ya. Karena ketersediaan untuk kebutuhan domestik itu lebih dari cukup. Tapi pertanyaannya kenapa ini barang nggak ada kan gitu. Artinya pasti ada permainan mafia di sana. Pasti ada upaya untuk bagaimana mendatangkan manfaat terselubung yang memang pada akhirnya merugikan kita, masyarakat biasa ini kan gitu.
Ya. Ya, saya ingin mengatakan dan ingin menegaskan ya praktik mafia sawit, mafia minyak goreng itu pasti ada. Namun apakah kemudian itu ada atau tidak? Pada akhirnya kita akan berdalih hukum yang membuktikan. Apakah kemudian institusi penegak hukum kita berhasil melakukan investigasi dan identifikasi itu menjadi sebuah fakta yang baru, ya saya pikir tidak banyak masalah-masalah mafia sawit, mafia minyak goreng yang terungkap di publik, meskipun kita sangat menduga dan kita sangat besar curiga kita bahwa sebetulnya lalu lintas aktivitas mafia minyak goreng, mafia sawit itu sangat Berlindung di mungkin kekuasaan, sangat ya? banyak tidak teridentifikasi. Ya, pernyataan presiden, pernyataan Mendak waktu itu yang mengatakan ada mafia minyak goreng, saya pikir itu warning yang sangat luar biasa bagi para mafia-mafia. Namun kita kecewa kalau pada akhirnya di internal Kemendak yang muncul, dan saya pikir itu juga bukan sebuah kasus yang mega gitu loh. Ya. Itu serpihan-serpihan kasus saja sebetulnya. Jadi kita berharap pemerintah dapat mengungkap yang lebih besar lagi, ya. Kita berharap begitu. Artinya makanya saya bilang tadi, bukan memuji dan tidak membenarkan apa yang diambil oleh pemerintah Jokowi ini, tidak memuji, tidak membenarkan, karena kita tidak bisa mengukur efektif atau tidaknya. Dan saya pikir ini langkah yang berani untuk bagaimana pemerintah punya taring untuk head to head dengan stakeholder bisnis yang berkali-kali diungkapkan oleh Jokowi sebagai mafia itu kan. Dan kita sangat optimis bahwa kebijakan larangan ekspor ini pada akhirnya membuka tabir-tabir baru atas problem kelangkaan minyak goreng yang kita alami beberapa waktu lalu. Mungkin ini terakhir ya, waktu kita udah mau habis. Ini saya baca ini DSI menyatakan menyambut baik kebijakan pemerintah ini. Namun mereka juga menyatakan pemerintah akan mencabut ini pada bulan Mei mendatang. Ya. Apakah yang 1 bulan ini sudah efektif dengan keadaan saat ini, atau masih perlu perpanjangan enggak untuk kebijakan-kebijakan ini? Kalau saya pikir negara tidak mau rugi. Melarang ekspor itu sama halnya membunuh diri itu. Tidak mungkin dan sangat mustahil kalau misalkan ada yang mengatakan ini sebagai sebuah kebijakan permanen, ya sangat tidak mungkin. Karena rasionalnya ketersediaan CPO kita itu persentase dalam kebutuhan domestik itu sudah lebih dari cukup gitu. Yeah. Artinya saya lupa datanya yang jelas, ketersediaan kebutuhan domestik kita itu tak lebih dari 20% dari akumulasi jumlah kebutuhan. Artinya sisanya itu adalah kebutuhan untuk kita ekspor. Pertama itu untuk kepentingan domestik negara lain, yang menjadi konsekuensi Indonesia sebagai negara yang sudah menggaungkan perdagangan internasionalnya. Kemudian yang kedua, negara juga butuh input keuangan untuk asupan APBN kita. Kita sudah mau habis ya. Mungkin terakhir dari Pak Tommy, apa harapannya terhadap kebijakan pemerintah untuk masyarakat, supaya masyarakat kita ini tidak kesulitan lagi tentang minyak goreng? Kan sudah sekedar humor saja, tapi yang ianya gak usah lah bersandiwara di depan rakyat gitu loh. Kalau mau tegas jual apa, buka semua ya. Tidak ada sulit bagi seorang presiden itu mengatur negara ini asalkan dia mau. Itu aja. Saya rasa itu aja buat Pak Presiden. Semoga nih ada yang juga mendengar dari podcast kita ini, ada yang menyampaikan juga. Ya sudahlah, rakyat udah cukup capek juga lah menghadapi ini semuanya. Mungkin sampai di sini aja perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga petani, khususnya di Riau yang memiliki kebun sawit yang paling besar di Indonesia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Join you.